nama saya Afika Wiraputra. Saya mahasiswa aktif semester 3 di Universitas Bunda Mulia dan di Kaprodi Hospitality and Pariwisata. Nah, sekarang saya ingin membuat project untuk UTS. Temanya adalah makanan khas dari beberapa daerah. Dan sekarang saya menentukan makanan khas nasi kuning Ribu Rane dari Makassar atau bisa dibilang Provinsi Sulawesi Selatan. Dan yang pertama saya ingin menceritakan sedikit tentang nasi kuning Ribu Rane ini. Awal dari nasi kuning Ribu Rane ini tuh dibuat dari tahun 1980 yang awalnya masih dengan gerobak atau pedagang kaki lima. Dan pada akhirnya nasi kuning Ribu Rane itu berpindah tempat di jalan Ribu Rane di Makassar dan memiliki sebuah toko atau tempat yang sampai sekarang masih berjalan dengan lancar. Nah, dari nasi kuning Ribu Rane itu sudah memenangkan 3 tahun berturut-turut makanan kulineri festival di Makassar. Nah, sekarang saya membuat nasi kuning Ribu Rane itu dengan memiliki bahan-bahan yang sudah saya siapkan. Nah, yang pertama ini ada nasi kuning Ribu Rane dengan memiliki lauk seperti mie, telur bulat, lalu tempe orek, dan paruh, ya ini paruh ayam, lalu perkedel dan sedikit abon. Nah, dan di atasnya terdapat serpihan telur yang sudah dipotong-potong secara bergaris. Nah, biasanya nasi kuning Ribu Rane itu berkisar dari harga 30.000 sampai dengan harga 50.000. Setelah itu saya akan membahas tentang penyebaran sejarah bumbu dan rempah-rempah di wilayah Sulawesi Selatan atau Provinsi Makassar. Nah, yang pertama, memang dulunya dari bangsa luar seperti bangsa India yang sudah menjajah atau mengambil beberapa rempah-rempah di wilayah Indonesia pada abad ke-13. Nah, dengan ini sebagian dari beberapa pulau di Indonesia, contohnya seperti Sulawesi Selatan, Makassar. Nah, India mengambil beberapa rempah-rempah yang dimiliki oleh beberapa pulau di Indonesia. Contohnya, karena saya mengambil makanan khas nasi kuning Ribu Rane dari Sulawesi Selatan, saya akan mengambil contoh dari bahan-bahan yang sudah terdapat di dalam makanan tersebut. Contohnya kunyit. Nah, kunyit ini yang dulu sangat diincar oleh bangsa-bangsa Eropa dan diperjualbelikan atau diperdagangkan lagi di negara luar, contohnya seperti Afrika dan Malaysia. Nah, dengan itu memang sejak dari dulu sudah terjadinya perdagangan. Dan sekarang menurut saya beberapa pulau-pulau seperti Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan maupun Jawa sudah bisa menjual rempah-rempahnya sendiri karena dia sudah bisa menghasilkan rempah-rempahnya sendiri tanpa harus mengambil di beberapa kota lainnya. Belikan. Nah, setelah itu saya akan menceritakan bumbu-bumbu apa saja dan rempah-rempah apa saja yang ada di nasi kuning tersebut. Saya mengambil contohnya dari bahan-bahan ini. Nah, ketika kita membuat nasi kuning, kita pastinya membutuhkan santan, daun serai atau bisa dibilang batang serai. Nah, ini biasanya untuk di nasi kuning untuk pengharum. Nah, dan saya juga memakai daun salam. Ya, setelah itu saya memakai kunyit. Nah, ini contoh bentuk kunyit. Ya, contoh bentuk kunyit yang bergaris-garis. Nah, saya juga memiliki contoh potongannya. Ya. Menurut saya karakteristik dari bumbu-bumbu ini, kalau saya bilang kunyit mungkin beberapa orang bisa dilumatkan ya atau bisa diparut. Menurut saya dilumatkan sih diulek, tapi biasanya lebih banyak diparut. Nah, biasanya untuk bawang merah, bawang merah dan bawang putih biasanya untuk pewangi juga. Nah, ini juga termasuk karakteristik bumbu yang segar dan biasanya diiris. Nah, kalau bawang ini biasanya lebih diiris. Dan contohnya saya juga memakai lengkuas. Lengkuas untuk menurut saya dipotong saja
sedikit untuk wanginya. Nah, setelah itu pewarna alami yang ada di nasi kuning. Saya memakai pewarna alami yaitu kunyit. Menurut saya pengaruhnya positif sekali karena kunyit ini memang dari dahulu sudah bisa dibuat menjadi ramuan kesehatan. Menurut saya pengaruhnya sangat positif untuk kesehatan tubuh kita sendiri. Nah, setelah itu, ini untuk makanan yang saya sudah persiapkan, makanan khas dari Sulawesi Selatan, nasi kuning riburane. Nah, dan sekarang saya ingin menyiapkan minuman yang berbahan dasar rempah-rempah juga. Di sini saya menghidangkan minuman kunyit asam. Kunyit asam ialah minuman tradisional yang dari sejak dahulu dikala sudah bisa menyembuhkan berbagai penyakit, contohnya seperti penyakit simpel yaitu asam lambung. Dan saya memakai kunyit asam ini minuman, dan ini saya juga membawa bahan-bahan dasarnya yaitu kunyit dengan asam jawa yang sudah dikupas yang berbentuk warna hitam. Nah, rasa dari asam kunyit ini tuh memiliki rasa asam manis dan baik untuk kesehatan. Biasanya dibuat untuk seperti jamu. Oke, yang terakhir, menurut saya akan memberi pesan dan kesan untuk kalian semua, untuk generasi muda maupun yang lainnya. Pesan yang saya ingin berikan kepada kalian ialah support selalu makanan khas Indonesia manapun, dan selalu lebih bisa memasarkan makanan khas kita sendiri. Karena saya yakin dengan bumbu dan rempah-rempah yang memiliki citra rasa yang berbeda bisa bersaing dengan bangsa luar. Kesannya untuk saya adalah saya sangat bangga dengan Indonesia karena memang dari beragam bumbu dari beberapa pulau yang berada sangat banyak di Indonesia memiliki bumbu dan rempah yang sangat banyak sekali, dan terutama yang paling menonjol ialah dari sambal-sambal yang sudah dihasilkan dari Indonesia ini. Oke, sekian dan terima kasih.